Amin. Dan istriku ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Nah di situ saya kesurupan bang. Oke. Ditanyalah sama saya, kamu siapa? Kok mengganggu ponakan saya gitu. Jawab tuh, saya pernah ditolongin sama anak ini. Terus pas udah masuk ke rumahnya, saya udah sampai lobi. Lobi depan rumahnya. Bu, ini sudah sampai rumah ibu. Pas saya itu kok si ibu itu kagak ngejawab gitu. Nggak ngejawab, akhirnya saya memutuskan buat ngeliat ke belakang bang. Ibu itu nggak ada. Ibu-ibu itu tiba-tiba ada di depan pintu rumahnya. Pas keluar dari lobi, keluar dari gerbang keluarnya, saya langsung disadarin bang. Sama? Sadar sendiri. Tiba-tiba itu posisi saya itu di dalam gudang kosong pabrik. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan narasumber, seorang supir online ya, yang dimana dia pernah punya pengalaman horor ketika menolong seorang perempuan. Tetapi pada saat di perjalanan, dia mengalami kejadian-kejadian yang aneh atau di luar nalar. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung aja kita tanya ke narasumbernya, namanya Mas Fahmi. Halo Mas Fahmi, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas Iya. ya? Oke, jadi Mas Fahmi ini adalah driver online yang pernah mengalami kejadian yang sampai saat ini masih bikin trauma. Betul ya Mas ya? Betul. Kenapa nih? Apa yang bikin traumanya? Jadi saya pernah ketemu ibu-ibu di jalan. Saya merasa kasihan, terus ya saya tolongin. Nah pas sudah di jalan itu merasa ada kejanggalan. Oke. Merasa ada kejanggalan. Salah satunya saya menanyakan rumahnya, dia nggak ngejawab, dia malah melototin saya. Melototin? Iya. Oh, oke. Terus pada akhirnya si ibu ini berhenti di mana Mas? Jadi tiba-tiba bang, gue dibawa ke pabrik terbengkalai. Di situ ada satpam. Sebelumnya sudah ada driver yang mengalami kejadian sama. Oke. Jadi sebelumnya juga pernah kejadian juga ya? Iya. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Lalu kemudian kalian kirim voice note. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Fahmi, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi kejadian itu di awal tahun 2022 bang. Nah saya itu kerja di office. Nah terus jam 4:30 itu saya pulang kerja siap-siap untuk on beat jadi driver online gitu. Oh, sampingannya? Sampingannya. Oke, Terus jam 5 kurang ya saya dapat ke BSD bang. Dapat ke BSD. Sampai BSD itu sekitaran jam 8 lewat, hampir setengah 9. Nah terus pas sudah itu diem di BSD itu lumayan lama bang. Oke, nyari ya, nunggu ya. Iya, sampai jam setengah 10. Jadi saya dapat ke Jakarta lagi bang. Nah jam 10-nya saya dapat ke Jakarta, terus ke area Gajah Mada. Nah sampai setengah 12 bang Jakarta. Saya melipir ke area Bundaran HI. Saya dapat ke Kelapa Gading bang. Nah saya dapat Kelapa Gading itu
Itu sudah malam bang, sekitaran jam 12 lewat setengah satuan. Ya udah sekali ngambil penumpang saya mau langsung balik bang. Balik kemana tuh pada saat itu? Balik ke area Cengkareng. Cengkareng, oke. Nah terus pas sudah itu nganterlah saya dari Bundaran HI ke Kelapa Gading tuh. Sampai setengah 1 malam ke Kelapa Gading. Saya nurunin penumpang bang, yang dari Bundaran HI ke Kelapa Gading. Nah itu awak emang udah merasa nggak enak bang. Nah akhirnya saya melipir pulang sambil arah pulang ke daerah Cengkareng bang. Nah terus pas sudah itu ada seorang ibu-ibu berpakaian rok hitam sama baju putih terus pakai bandok. Nah saya merasa kasihan, saya akhirnya saya tolongin ibu-ibu itu. Apa kasihannya, kenapa? Ya jadi gue itu si ibu-ibu itu jalan sendirian bang. Nah jalanannya itu sepi, saya merasa kasihan aja, akhirnya saya tolongin. Saya tolongin, saya berhenti ya, menanyakan ibu itu. Pas sudah nanya, ibu mau kemana gitu. Saya mau pulang ke rumah pak gitu. Dijawab tuh. Dijawab sama ibu itu. Ibu punya aplikasi Grab? Kata ibu-ibunya ngejawab, saya nggak punya aplikasi Grab pak gitu. HP saya nggak dibawa. Terusnya saya nanya lagi pak. Nah pas saya nanya, ibu ada nomor telepon anak ibu atau saudara ibu? Saya nggak punya nomor telepon. Nah di situ saya merasa was-was juga bang. Takutnya yang terjadi kayak begal gitu. Akhirnya tapi dalam hati saya itu tetap yakin gitu buat mengatakan ibu itu karena niat saya menolong, membantu ibu itu. Nah terus saya persilakan bang, saya persilakan masuk, itu buka pintu kedengeran nama saya. Masuk, tutup pintu kedengeran juga, duduk di tengah-tengah, bukan di pinggir, di tengah-tengah itu. Iya pas bahas pion ya. Iya bener. Saya nanya bang, Bu, rumah ibu di mana? Jawab ibu itu, rumah saya di daerah Cilincing, di Tarumajaya, daerah Bekasi gitu. Sempet jawab dulu. Nah, pas di perjalanan itu, ya saya ngobrol seperti biasa bang. Ibu itu nanya ke saya, Bapak emang rumahnya di mana? Rumah saya di Cengkareng bu, Jakarta Barat. Nah, habis itu si ibu itu nggak jawab bang. Sampailah daerah Cilincing. Nah sampai di daerah Cilincing itu saya menanyakan lagi buat ngepastiin rumahnya. Bu ini rumah ibu di mananya gitu. Pas sudah itu dia nggak ngejawab gitu. Nah di hati saya itu ini ibu ini kenapa? Udah saya tolongin tapi begini gitu, bikin saya bingung. Terus pas sudah itu saya berhenti bang. Berhenti karena itu waktunya sudah malam ya, sudah jam 2 malam. Saya berhenti karena posisi saya juga ngantuk gitu. Akhirnya saya beli kopi bang. Keluar saya dari mobil, beli kopi. Pas sudah beli kopi, nah si Pak Ogah gitu yang buat ngatur jalanan bang. Nah si abang-abangnya itu nanya ke saya, Bang lu kenapa ngomong sendirian dalam mobil gitu sambil nunjuk-nunjuk. Saya nggak ladenin, saya masuk lagi bang. Masuk lagi, ya pas saya masuk lagi itu saya bingung gitu. Kok Pak Uga nggak ngeliat penumpang saya gitu Pak. Padahal ada penumpang gitu. Jalan lagi bang. Nah pas sudah di daerah Cilincing itu saya berhenti lagi. Bu, rumah ibu di mana? Saya buat memastikan lagi. Itu didemin bang saya. Akhirnya saya jalan lah pelan-pelan gitu. Nah ketemu pertigaan. Kan kalau pertigaan itu, pertigaan Cilincing, ke kanan dia Tarumajaya, ke kiri itu PLTU Cilincing. Nah pas saya tanya, Bu ini posisi apa tuh rumah ibu di mana ya? Gitu. Pas itu kagak dijawab lagi bang. Kagak dijawab, akhirnya tiba-tiba saya ngeliat kaca tengah. Si ibu itu langsung melototin saya. Ya langsung melototin saya langsung berpikiran,
Ini ibu ini kenapa ini dari perjalanan yang udah mau sampai Cilincing udah berubah gitu. Akhirnya awal pertama dia melototin saya, ya saya nggak apa-apa gitu. Mungkin ya kecapean ibu-ibunya. Ya udah tuh akhirnya saya nggak nanya lagi, jalan pelan-pelan mau mendaki ke pertigaan itu bang. Akhirnya pas sudah nyampe pertigaan ya itu kayak dia melototin saya lagi. Saya nanya, ibu ini di mana lokasinya gitu. Sampai saya kesel sendiri bang. Saya ngomong kalau misalnya itu mah, aduh, tahu gitu ngapain saya bantu gitu kalau kayak gini. Nah saya jalan pelan-pelan. Saya nanya lagi, ibu posisinya di mana? Dipototin lagi bang. Saya lihat kaca tengah. Nah terus pas sudah itu sampai di pertigaan, saya nanya tuh sempat berhenti lagi. Bu ini posisinya di mana gitu, belok kanan apa kiri? Kan kalau misal ke kanan itu Trunmajaya, kiri Cilincing PLTU. Nah terus pas sudah itu saya ngeliat kaca tengah lagi, sampai ketiga kalinya dia melototin saya lagi. Akhirnya saya kesel bang. Ya udah sekarang gini aja bu, ibu kalau misalnya nggak mau ngejawab omongan saya, ibu kasih syarat aja ke saya gitu. Kalau misalnya belok ke kanan, ya ibu tepok saya terusnya gituin tangannya ke kanan gitu, arahin. Akhirnya jalan lah, pas itu pertigaan itu dia langsung tepok bang. Langsung diarahin sama dia ke belok kanan. Saya sambil gituin HP, buka grup bang. Nah buat ngejaga-jaga takutnya saya kenapa-napa kan ya, akhirnya saya share lab ke grup bang. Share lab 8 jam supaya grup itu ngelihat kalau saya keadaan apa tuh posisinya di sini gitu buat mantau saya. Nah terus pas di grup temen dekat saya tuh refer online juga, ya udah Mi hati-hati daerah situ mah rawan gitu. Ya karena saya positif aja ya saya jalan lagi bang. Itu nepok langsung ibu-ibu itu, dia langsung ngarahin menuju ke kiri. Akhirnya belok kiri lah bang. Nah ibu-ibu itu nepok lagi bang, kirain saya mah belok ya, soalnya itu ada perempatan. Ternyata ya saya suruh berhenti bang. Saya berhenti tuh, dia langsung nunjuk ke depan. Si ibu itu langsung kayak dorong bau saya ke belakang gitu, suruh berhenti. Akhirnya baru saya berhenti, saya ngelirik lah kanan kiri gitu. Nah pas ke kirinya itu rumah gedong bang. Rumah gedong ya kayak istana gitu. Ada rumah gedung. Bener. Rumah gedong. Akhirnya saya masuk bang. Masuk, dibukain sama security. Dibukain sama security. Kaca depan saya buka. Saya bilang permisi pak. Ya silakan pak gitu. Nah jalanlah masuk ke rumahnya. Terus pas udah masuk ke rumahnya, saya udah sampai lobi. Lobi depan rumahnya. Bu, ini sudah sampai rumah ibu. Pas saya itu kok si ibu itu kagak ngejawab gitu. Saya memutuskan buat ngeliat ke belakang bang. Buat ngeliat ke belakang, ibu itu nggak ada. Nah suara pintu mobilnya, suara buka aja kagak kedengeran sama saya gitu. Ibu-ibu itu tiba-tiba ada di depan pintu rumahnya. Pas saya nengok ke samping, saya mau balik kata saya. Saya bukalah kaca kiri depan. Nah saya pamitan ya, saya nggak turun bang di dalam mobil. Saya bilang, bu saya mau pamit gitu. Karena posisi saya sudah malam gitu. Itu posisi sudah jam 3 mau setengah 4 gitu. Saya pamit, si ibu itu saya suruh mampir dulu bang. Ngomongnya gimana? Dia kayak nunjuk doang gitu pakai isyarat tangan. Saya suruh mampir, ya udah akhirnya saya ngomong lagi, maaf bu, ini karena sudah malam, besok saya kerja gitu, saya takut telat kerja saya. Nah ya udah saya langsung minta maaf, saya tutup lagi. Akhirnya saya jalan. Nah di situ saya udah kayak merasa nggak enak bang. Nah keluarlah, pas keluar dari lobi, keluar dari gerbang keluarnya, saya langsung disadarin bang. Sama? Sadar sendiri. Tiba-tiba itu posisi saya itu di dalam
gudang kosong pabrik. Heeh. Pabrik gudang kosong bang. Heeh. Nah terus saya merasa nggak takut ya. Akhirnya saya keluar bang. Becek lah. Mobil saya takut kenapa? Takutnya ada yang baret atau apa ya. Nah pas saya ke kiri, kaca sebelah kiri diketok-ketok bang. Kaget lah saya. Langsung lari ke depan gitu. Mobil saya itu masih nyala bang. Lampu masih nyala. Nah pas sudah itu lari ke depan. Di depan ada security. Saya langsung diomelin bang. Nah security-nya itu ngomongnya, Bapak kenapa jalan terus gitu. Saya udah manggil Bapak beberapa kali, tapi Bapak tetap jalan. Nah, saya nggak bisa ngomong lah karena udah capek lari saya. Akhirnya si security itu terus ngomelin saya. Nah, datanglah security temennya tuh. Kan yang jaga 2 orang bang. Iya. Nah, datang temennya. Nah, yang temennya itu ngomong ke temennya yang ngomelin saya itu security. Ini kenapa Bapak ini? Gitu. Pas udah itu biasa kayak sebelumnya. Oh, nah security yang kedua itu udah tahu gitu. Langsung saya sama yang security kedua itu yang tuh langsung saya ditawarin minum. Udah Bapak diam dulu di sini. Ditanya lagi bang, sama security, emang Bapak dari mana? Ya saya jelasin, saya habis nganterin dari Bundaran HI ke Kelapa Gading. Nurunin penumpang ke Kelapa Gading itu saya niatnya mau balik gitu. Nah itu ibu-ibu di pinggir jalan bang. Iya. Ya udah saya merasa kasihan akhirnya saya jelasin dulu ke security yang kedua. Ya udah Bapak duduknya nih minum. Nah saya masih nggak mau minum karena masih ngap kan ya. Akhirnya saya belum minum, saya nunggu reda dulu capek saya. Akhirnya pas sudah itu saya nunggu 10 menitan baru saya minum. Nah udah rada aman tuh saya, posisi saya. Akhirnya saya minta tolong bang sama security itu yang kedua. Karena saya minta tolong yang security pertama itu yang saya domelin itu dia nggak mau. Saya minta tolong ke security yang kedua, Pak, saya minta tolong Pak. Kenapa Pak? Gitu. Mobil saya di dalam gitu. Kaget bapaknya. Soalnya yang sebelumnya itu driver motor. Kenapa pas saya itu mobil, jadi kaget gitu security yang kedua. Nah yaudah saya tolongin Pak, ayo saya bantu gitu. Saya nawarin yang security yang ngomelin saya itu. Saya berdua tuh jalan tuh masuk ke dalam. Security yang pertama itu tiba-tiba ngikut gitu. Saya merasa kesel juga kan sama dia. Saya minta tolong ditolak, tapi giliran kayak gini dia ngikut gitu. Akhirnya mau mendekati pintu gudang, saya lihat bang posisi gerbang sama tembok itu ngepres banget sama mobil saya. Ya saya ukur lah pakai feeling saya. Wah ini mah nggak bisa keluar gitu karena ngepres. Pas sudah itu nyampe lah di mobil bang, saya jalan di dalam gudang, mobil saya masih nyala. Saya buka lah bagasi belakang, ngambil kunci-kunci, saya copotin spion sebelah kanan. Harus emang? Harus bang, soalnya mepet banget, ngepres, bener. Soalnya kalau misalnya nggak dibuka itu ya spion saya bisa patah gitu. Lebih baik saya buka gitu. Biarpun udah ditutup gitu, tetap kena? Tetap kena, orang ngepres banget. Akhirnya yang sebelah kanan doang saya buka tuh. Nah spionnya udah saya lepas, saya taruh lah di depan gitu. Akhirnya saya minta tolong ke security yang kedua itu, Pak tolong parkirin Pak, karena ini mepet, saya nggak bisa, ngepres banget gitu. Pas udah itu ya udah saya minta bantuan juga sama teman saya yang judes itu di parkirnya di belakang. Nah yang baik itu bagian depan. Nah security yang galak ke saya itu malah terus-terus aja gitu. Akhirnya si security yang di depan itu udah bilang stop. Nah saya lihat lah, wah itu beneran mepet banget bang, mepet ke kiri. Nah ke kanan itu loh, akhirnya saya maju lagi, saya ke kanan dikit. Nah dia terus aja bilang terus, lecet mobil saya bang. Lecet ya ke gores tembok gitu. Saya merasa kesel juga sama security yang pertama tuh yang ngomelin saya. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting mah saya selamat gitu, mobil bisa keluarlah mobil dari dalam gudang pabrik kosong itu. Nah saya parkirin, taruh di depan pos security.
Nah, saya langsung gituin spionnya lagi bang. Saya rapin lagi, saya pasang spion, mobil saya matiin, soalnya udah lama banget itu mobil nyala di dalam buat ngademin. Akhirnya udah saya diem di pos. Nah, disitulah security itu Ngomong apa dia? ngomong kayak ini kejadian itu nggak abang doang, sebelumnya udah ada gitu. Cuma yang sebelumnya itu driver motor, kalau abang driver mobil. Makanya saya kaget, kata security yang kedua, karena posisinya sudah malam bang, jam hampir mau jam 4 ya, saya balik bang. Nah pas pulang itu ya saya ngaji lah di dalam mobil, yang ngaji dari handphone itu. Nah, terus itu pundak saya, kepala saya berat bang. Kata saya, udah jangan ngikutin saya gitu, saya mau balik, udah capek gitu. Oke, di dalam hati itu. Benar, saya udah capek banget gitu. Pas sudah itu sepanjang jalan itu lewat tol itu benar-benar berat banget bang. Itu saya kalau misalnya saya nggak nahan sakit kepala saya, itu bisa saya ketabrakan bang. Untung aja saya bisa kontrol gitu buat ngepir. Akhirnya sampailah di rumah. Nah pas sampai di rumah itu, salahnya saya itu, saya aturan di luar dulu bang. Oh, nggak langsung masuk rumah? Iya. Ini maksudnya langsung masuk ke rumah. Nah karena posisi udah capek banget, udah lelah, itu tiba-tiba saya langsung tiduran, kagak bebersih dulu. Pas saya tidur saya mimpi. Nah saya dibawa ke rumah itu lagi bang. Saya kaget, ibu itu suruh saya mampir. Ya udah saya ya nggak mau bang gitu. Pas saya tolak itu, ibu itu ya saya mohon maaf, saya nggak bisa gitu, nggak bisa mampir. Ya langsung si ibu itu ngomong, ya udah terima kasih gitu. Terima kasih banyak. Pagi lah itu badan saya langsung panas bang. Nah yang niatnya saya mau berangkat kerja, akhirnya nggak jadi saya kerja. Saya libur sampai 3 hari itu. Kayak sakit? Sakit langsung panas. Nah akhirnya pas malamnya itu saya niatnya mau ke rumah sakit bang. Kata saya, udah saya nggak mau ke rumah sakit, soalnya saya nggak mau disuntik ngomong sama mama saya. Nah pas itu ya udah ayo kita ke klinik aja. Nah di klinik itu saya berangkat jam 8 bang. Jam 8 pas habis klinik balik sampai rumah itu jam 10. Nah pas sudah jam 10 itu datanglah om saya. Datang om saya, tapi nggak tahu kenapa itu tiba-tiba saya melototin om saya, persis kayak si ibu itu melototin saya bang. Mas Fahmi sadar pada Sama sekali tidak gitu. Sini berdiri. Nanya om saya, ini kenapa si Fahmi? Nanya ke mama saya, nggak tahu tiba-tiba begini gitu. Pagi-pagi ya badannya panas. Masuklah saya ke kamar. Nah om saya masih, kata mama sih masih ngopi gitu. Nah di situ saya udah sadar bang. Saya pas masuk ke kamar itu, saya sadar, saya nanya lah ke mama lewat via WA gitu. Mah, om di mana gitu? Ada di depan lagi ngopi. Masuk bang, om saya tiba-tiba masuk ke dalam rumah ya, habis ngopi. Nah di situ saya kesurupan bang. Amin. Anak ini udah saya jaga. Istriku ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin. Jangan dari tempat ini ya Allah. Lindungi Amin ya Allah. Ya Allah dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya Allah. Ditanyalah sama om saya, kamu siapa? Gitu. Nggak dijawab. Nah pas udah itu tanya lagi sama om saya nanya, kamu siapa? Kok mengganggu ponakan saya gitu. Langsung dijawab, saya pernah ditolongin sama anak ini. Emang ditolongnya di mana? Di pinggir jalan. Anak ini baik. Nah pas sudah itu ngomonglah si setan itu tuh, setan ibu-ibu itu, saya suka sama anak ini. Om saya ngomong, nggak boleh begitu. Kamu sama anak ini sudah beda alam, nggak boleh. Apalagi ini keponakan saya nggak mau keponakan saya masukin. Saya suka gitu. Tetap aja dia ngomong bilang, saya suka sama anak ini, kamu nggak boleh begitu, udah kamu keluar. Nggak mau. Wah terus tuh bang, kita ngobrol ya
Ya udah mau kamu apa? Akhirnya kesel tuh om saya. Enggak, pokoknya saya titik mau di dalam tuh anaknya. Saya suka gitu. Didoain lah om saya. Doain, keluarlah si setan itu, ibu-ibu itu keluar langsung. Habis kesurupan itu, om saya itu nanya ke saya pas saya udah sadar. Oke. Lu habis ngapain kok tiba-tiba begini gitu. Ya udah saya jelasin ke om saya. Ya biasa, saya habis pulang nge-Grab. Kan om tahu, saya kerja, habis pulang kerja saya langsung nge-Grab. Nah, kok bisa begini lu gitu. Jadi gini om, saya jelasin. Nah, saya dapat penumpang dari Bundaran HI ke Kelapa Gading. Turunin lah penumpang karya Kelapa Gading. Nyatanya saya mau pulang. Saya sambil melipir lah jalan pulang, jalan biasa nggak lewat tol. Ada seorang ibu-ibu gitu, ya pakai rok hitam, baju putih, pakai bando. Ya, saya merasa kasihan. Ya udah saya tolongin om. Bagus lu ada mau menolong walaupun ya, tapi lu harus hati-hati juga gitu. Ya saya juga nggak tahu om. Gitu. Pas itu om saya itu nanya lagi, terus lu nolongin ibu itu? Iya saya tolongin gitu. Akhirnya saya sadar, udah tuh pagi lah. Tuh badan saya itu udah adem. Pas habis makan itu badan saya panas lagi. Nah pas panas saya tidur lah. Dari jam 8 tidur, saya dimimpiin lagi bang sama itu. Ya dia cuma bilang terima kasih udah nolong saya. Ibu itu ngomong terima kasih mulu gitu. Kata saya ya udah bu, sama-sama gitu. Udah jangan ganggu saya lagi, saya lagi nyari nafkah. Udah tuh akhirnya pas udah itu bangunlah saya pagi. Di hari ketiga itu langsung badan saya adem ya, saya udah normal seperti biasa, ya udah sembuh. Pas sudah itu malamnya seperti biasa lagi, hari 4-nya saya berangkat kerja, pulang kerja saya seperti biasa lagi on beat gitu, buat onin aplikasi. Nah saya dapat bang daerah Cikarang. Pas dapat saya lihat argonya 450. Kata saya ini gede banget gitu, jarang dari Jakarta Barat ke Cikarang 450. Ya udah saya ambil lah. Itu posisi dapat saya jam 5 habis pulang kerja. Sampai Cikarang itu sekitaran jam 9 bang. Emang rame. Rame sampai jam 9. Akhirnya sampai Cikarang itu jam 9. Ya saya ngopi bang. Karena kan saya capek banget gitu ngelewatin kemacetan Jakarta. Akhirnya ngopi sama driver Cikarang. Ditanya saya, habis dapat dari mana bang? Dari Jakarta ke Cikarang gitu. Saya nanya ke area Jakarta lagi, kira-kira dapat ya? Wah itu untung-untungan bang. Kata driver dari Cikarang, untung-untungan. Akhirnya ya udah karena posisi udah malam, udah jam 10:30. Saya jalanlah ke area Jakarta tuh sendiri nggak bawa penumpang. Sampailah di tol dalam kota, tol Jembatan 3. Itu niatnya saya mau pulang bang. Sampai itu di tol dalam kota itu 11:30. Nah niatnya itu saya mau pulang. Emang udah capek banget, tapi jiwa kerja saya itu ya udah lanjut lagi gitu. Akhirnya saya memutuskan jalan menuju area peak gitu. Orang-orang pulang dari klub gitu. Nah sampai peak itu jam 12 sampai peak saya dapat penumpang itu 17.000. Nggak ada jarak 1 kilo, pokoknya sekitaran 700 meter semuanya. Kan saya gede juga lumayan gitu buat ngopi-ngopi mah. Nah ya udah akhirnya saya nganterin ke tempat yang tujuan itu. Udah nyampe saya lanjut lagi bang, dapatlah tuh saya di area bar. Nah dapet di area bar, niatnya saya mau ngopi lagi sama teman saya di daerah Pik, tapi saya dapet di area bar. Pas sudah saya nyampe, saya ngeliat lah penumpang itu mabuk parah. Nah akhirnya
saya nyamperin lah, ada salah satu teman yang masih normal gitu. Saya ngomong ke temennya, Pak ini kalau misalnya jackpot di mobil saya gimana? Tenang Pak gitu kata dia, kalau misalnya jackpot saya tanggung jawab. Oke yaudah saya minta nomor telepon gitu, yaudah saya Bapak catat gitu, yaudah saya catat, masuklah si penumpang yang mabok itu. Iya. Nah masuk di perjalanan dia sendiri bang, yang penumpang mabuk itu masuk ke tol, dia nepuk saya. Nah tiba-tiba itu saya ngelihat kaca tengah. Nah ngelihat kaca tengah itu ada perempuan bang. Ada perempuan. Saya merasa kaget ya, penumpang ini dia sendiri gitu, cowok. Kenapa ada perempuan? Ini mah halusinasi saya gitu. Saya keluar merasa kasihan kan ya, dia udah buka pintu itu nggak keluar. Saya mijitin lehernya, akhirnya keluar lah. Nah pas keluar itu saya masuk lagi bang, saya ngomong ke penumpangnya, Pak ini saya lanjut perjalanan lagi. Dia ngangguk gitu karena emang orang Cina luar gitu, dia nggak tahu bahasa Indonesia. Tapi itu. Nah pas sudah itu masuk, saya lihat kaca tengah. Emang saya kalau misalnya itu ngeliat kaca tengah mulu, masih ada perempuan itu bang. Itu rambutnya itu ya sekitaran pendek segini, putih. Ini sosok yang ibu-ibu kemarin itu? Bukan. Oke. Lanjut. Dia kagak melototin saya gitu, dia cuma senyumin saya. Saya ngeliat kaca dia senyum gitu. Akhirnya kata saya ya udahlah dia baik ini kagak ngapa-ngapa gitu. Nah saya lanjut perjalanan, sampailah di hotel. Saya nurunin penumpang, saya lihat kaca, sebelum turun itu saya ngeliat kaca tengah, itu masih ada si perempuan itu, masih ada. Ya udah saya nurunin lah. Nah saya tuntun lah di penumpangnya. Saya tuntun, ya saya dikasih tip. Pertama saya tolak, nggak usah Pak, ya saya ikhlas buat ngebantu Bapak, kasihan. Dia terus nyodorin gitu, ya udah saya ambil. Tapi anehnya itu pas saya ngelirik si perempuan itu nggak ada. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa lah, saya nurunin penumpang dulu sampai di lift. Saya tuntun sampai di lift. Nah saya dikasih tip lagi sama penumpang itu, kirain saya mah 2.000 soalnya abu-abu. Nah yaudah tuh saya ambil, keluarlah dari hotel itu. Saya masuk lagi mobil, saya lihat kaca lagi, tetap masih ada gitu. Ya udahlah saya iroin aja itu. Saya itu mah duit yang dikasih tip sama penumpang. Nah pas saya lihat itu ya dia ngasih duit 600.000 sama $100. Tapi si ceweknya itu masih ada kata saya. Ya udah kalau misalnya lu nggak ganggu nggak apa-apa, gue persilakan dalam hati saya gitu. Nggak apa-apa saya kasih duduk di paling belakang, yang di tengah gitu. Itu mengganggu saya buat berkendara. Akhirnya ya udah tiba-tiba dia di belakang bang, dekat Bekasi. Udah tuh saya sampai rumah, bebersih dulu, istirahat, tidurlah saya. Pas tidur itu saya dimimpiin bang. Jadi di dalam mimpi saya itu ada perempuan yang di mobil saya tadi, dan ada ibu-ibu yang pertama diantar itu. Saya anterin itu. Nah si anaknya itu cuma bilang terima kasih banyak gitu, udah nolong ibu saya. Udah ya, dia cuma bilang terima kasih gitu. Tapi wajah ibu itu senyum. Yang tadinya melototin saya ya dia jadi senyum. Ya udah akhirnya sampai bangun pagi saya seperti biasa lagi kerja gitu, dan nggak ada kejadian apa-apa lagi tentang si ibu itu. Sampai sekarang nggak pernah muncul lagi. Nggak pernah. Tapi setiap saya lewat daerah Cilincing itu nggak tahu bawaan saya itu kayak nggak mau aja gitu. Saya nggak mau ulang kedua kali. Karena trauma itu ya. Benar. Tapi penasaran nih, satpam yang ada di sana itu tahu gak sosok ibu-ibu ini siapa? Nah, jadi si security yang dua itu tahu bang. Ngomong apa dia mereka? Jadi itu dulu pernah kayak
kayak ditumbalin lah. Pabrik itu ya minta tumbal bang. Oke. Minta tumbal, akhirnya si ibu itulah yang ditumbalin karena kecelakaan kerja. Oh, karyawan pabrik itu ibunya. Bener. Nah pas dari itu akhirnya pas sudah si ibu itu meninggal, nah itu banyak kejanggalan kata security itu. Driver lain pernah ada yang ngalamin juga? Maksudnya dari teman-teman gitu. Sebenarnya kan banyak juga tuh pengalaman mereka pernah lewat situ juga gitu, bahkan pernah ketemu sama sosok ibu itu. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah? Iya. Atau ada yang pernah tahu cerita itu? Nggak pernah gitu. Nggak pernah ya? Iya. Cuma yang tahu security-nya itu. Teman-teman nggak ada? Nggak Teman-teman satu grup itu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Taunya daerah itu rawan ya? Rawan begal gitu. Makanya teman saya itu cuma bilang, ya udah hati-hati gitu. Ya, lu tetap jaga keselamatan. Ya udah cuma bilang itu, merasa dia nggak tahu juga. Oke. Ada info tambahan nggak dari Om yang waktu itu nyembuhin Mas Fahmi? Ya, ada bang, kata om saya itu, dia selain suka sama saya itu ya dia emang jahil gitu. Oh, jahil. Jahil bener. Makanya suka ganggu ke driver lain juga ya. Jadi ya kena ke saya gitu. Iya. Ke Mas Fahmi juga. Oke. Nah, di awal kan Mas Fahmi ngelihat kalau rumah si ibu ini kan besar gitu ya. Bagus gitu. Benar. Nah, itu tiba-tiba jadi pabrik itu gimana tuh? Jadi itu pas saya masuk itu rumah itu gedong bang. Bukan pabrik nih, rumah bentukannya. Rumah. Oke. Rumah gedong kayak di pik gitu. Iya, rumah gede. Ya sana saya masuk, sampai nurunin CB itu dia udah di depan rumah. Dan saya balik, ngeluar lah, gerbang keluarnya itu langsung saya kayak di hipnotis gitu bang. Posisi saya dalam pabrik kosong gudang. Oke, Mas Fahmi, terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Fahmi izin pamit. Bye.